Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Jadi kita akan melihat lebih jauh eh, ada jenis ada berapa laporan keuangan di dalam perusahaan. Nah, ada 5 jenis laporan keuangan. Ini yang paling pokok. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, atau dulu kita sebutnya sebagai neraca. Nomor dua adalah, yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Yang keempat adalah laporan arus kas. Dan yang kelima adalah notes to financial statement, atau catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam pembuatan laporan keuangan sendiri, itu seperti yang kita pelajaran di akuntansi, pertama kali yang harus kita buat adalah laporan laba rugi terlebih dahulu. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan modal. Tuh. Dari laporan perubahan modal, kita akan mengetahui modal akhir perusahaan yang akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Setelah kita membuat laporan posisi keuangan, kita akan membuat laporan arus kas. Lalu setelah itu baru kita bisa membuat catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih jauh masing-masing dari laporan keuangan tersebut. Oke, laporan posisi keuangan atau yang kita sebut dengan neraca kalau zaman dulunya. Nah, laporan posisi keuangan ini sebenarnya intinya adalah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan utang tambah modal, di mana modal itu akan dipengaruhi oleh laporan laba rugi, yaitu yang terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, bentuk laporan keuangan untuk laporan posisi keuangan itu sendiri itu ada bentuk horizontal dan bentuk vertikal. Kalau bentuk vertikal itu berarti dia kanan kiri ya. Kalau yang horizontal itu dia akan terus ke bawah. Nah, komponen dari laporan posisi keuangan itu seperti yang kita tahu adalah di sisi aset itu ada aset lancar. Contohnya aset lancar adalah ada kas, piutang, persediaan. Lalu biasanya ada investasi, ada aset tetap, ada aset lainnya gitu. Nah, aset tetap ini sebenarnya masuk ke dalam non current aset, aset tidak lancar. Nah, untuk bagian utang itu biasanya terbagi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar sendiri itu contohnya adalah seperti utang usaha, utang gaji, utang pajak gitu kan. Yang kedua adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu adalah contohnya adalah utang bank dan obligasi. Yang terakhir adalah modal. Modal itu komponennya adalah ada modal, ada laba ditahan, atau misalnya common stock dan additional paid-in capital, EGIO saham biasa. Nah, apa yang membedakan antara aset lancar dan aset tidak lancar, utang lancar dan utang jangka panjang? Itu adalah dilihat dari likuiditasnya. Untuk aset-aset yang dia likuiditasnya itu kurang dari 1 tahun, maka kita akan masuk ke dalam aset lancar gitu. Sedangkan kalau likuiditasnya itu di atas 1 tahun, kita masukin ke aset tidak lancar. Sama juga dengan utang. Kalau utang yang gitu temponya itu adalah kurang dari 1 tahun, maka akan kita masukkan ke utang lancar. Sedangkan utang yang gitu temponya itu di atas 1 tahun, maka akan dimasukkan ke dalam utang jangka panjang. Oke, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu bentuknya adalah ada dua, ada single step atau ada multiple step. Kalau single step itu semua beban dan semua pendapatan kita jadiin satu gitu. Jadi atasnya adalah pendapatan semua, bawahnya adalah beban semua. Sedangkan kalau multiple step itu laporannya itu stepnya banyak. Jadi kita mulai dulu dari misalnya penjualan. Penjualan dikurangin HPP, jadinya laba kotor. Laba kotor dikurangin dengan biaya operasi, jadinya ke laba operasi. Masuk ke dalam laba lain-lain, masuk ke dalam pendapatan dan beban lain-lain, baru kita dapatkan laba bersih gitu. Nah, komponen-komponennya apa aja gitu. Nah, komponen-komponen dari laporan laba rugi adalah pendapatan, beban yang dimana pendapatan kurang pendapatan HPP, di mana pendapatan dikurangin HPP itu menjadi laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan beban operasi menjadi laba kotor operasi gitu. Nah, setelah kita kurangkan dan kita tambahin lagi dengan beban dan pendapatan lain-lain, jadinya laba bersih. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk dari multiple step untuk laporan laba rugi. Nah, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Komponen dari laporan perubahan ekuitas adalah modal awal periode dikurangin atau ditambah dengan laba rugi tahun berjalan, dikurangi dengan dividen atau pengambilan prive, lalu hasilnya adalah modal akhir periode. Nah, yang ketiga adalah laporan arus kas. Arus kas sendiri ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu
arus kas dari aktivitas operasi. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini adalah merupakan difference atau pergerakan dari current asset dan current liabilities. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi adalah pergerakan dari non-current asset, yaitu seperti investasi dan aset tetap. Yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini adalah pergerakan dari non-current liabilities dan ekuitas. Jadi kayak misalnya hutang bank, obligasi, dan ekuitas gitu. Nah, arus kas sendiri itu ada arus kas langsung dan arus kas tidak langsung. Oke, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu adalah penjelasan lebih rinci dari laporan-laporan keuangan yang di depannya. Dan biasanya catatan atas laporan keuangan itu, dia itu mengungkapkan informasi-informasi penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang yang memakainya. Nah, sekarang laporan posisi keuangan itu, neraca, itu adalah laporan yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, kalau laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Nah, ini saya lihat itunya dari ini ya, dari buku aja ya. Sebenarnya kalian udah tahu kan apa itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi. Nah, untuk laporan perubahan modal adalah jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di belakang. Kalau laporan perubahan modal itu akan dipengaruhi oleh laba tahun berjalan dan dividen. Di mana laba tahun berjalan itu sendiri merupakan hasil dari laporan laba rugi. Nah, yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus kas. Tadi yang saya jelaskan tadi, arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk pertemuan kedua, kita hanya membahas mengenai apa itu laporan keuangan. Untuk analisa laporan keuangan sendiri akan kita bahas di pertemuan ketiga. Sekian untuk pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.